bosku, kali ini Kang Gap mau nge-review film Korea horror thriller dengan rating yang sangat tinggi. Cerita berkisah di sebuah kampung di atas pegunungan yang diteror oleh hantu yang misterius. Pengen tahu ceritanya? Langsung aja cari posisi rebahan yang asik dan dengarkan. Cerita diawali dengan seorang polisi bernama Jonggo yang terbangun di pagi subuh dan harus segera ke TKP karena ada kasus pembunuhan. Jonggo merupakan polisi yang malas. Dia masih santai-santai saja dan masih bisanya sarapan dulu sebelum pergi ke TKP. Akhirnya, dia sampai di rumah korban dan ditemukan seorang korban yang mati mengenaskan dengan 20 kali tusukan. Anehnya, tersangka utama pembunuhan yang bersimbahkan darah tersebut penuh dengan bercak aneh. Hanya terduduk diam di sana dan terlihat entah linglung atau mabuk. Ternyata korban dibunuh di peternakan babi tidak jauh dari rumahnya. Polisi pun pergi ke sana. Jonggo di TKP melihat sebuah tanaman aneh seperti jimat yang terpasang di dinding. Di TKP mereka juga menemukan kamar yang tampak seperti tempat pemujaan berhala. Saat sedang jaga malam, Jonggo mendengar cerita bahwa ada orang Jepang yang sedang marak dibicarakan di kampungnya tersebut. Menurut penuturan saksi, dia melihatnya memakan rusa mentah-mentah kemudian menyerangnya. Jonggo pun tidak percaya pada temannya yang mengatakan bahwa serangkaian pembunuhan yang misterius ini terjadi setelah orang Jepang tersebut datang ke kampungnya itu. Jonggo lebih percaya dengan hasil tes darah dari tersangka yang mengandung jamur beracun. Hal ini membuatnya berhalusinasi dan memicu terjadinya pembunuhan. Seketika lampu tiba-tiba mati dan ada seorang wanita di luar yang datang. Keduanya tampak ketakutan. Anehnya, wanita tersebut menghilang begitu saja. Apakah yang tadi itu benar-benar hantu? Keesokan paginya, Jonggo terbangun karena mimpi buruk. Setelah sarapan, istrinya mengajak bertempur di dalam mobil. Lalu, anaknya datang meminta untuk diantar pergi ke toko. Jonggo yang malu-malu pun mengantarnya untuk pergi membeli jepit rambut. Tidak lama kemudian, terjadi kasus kebakaran. Jonggo memang polisi yang malas, dia terlambat datang ke TKP. Kali ini, ada orang yang terlihat seperti kesurupan. Jonggo pun terbingung. Tiba-tiba mayat yang dibawa oleh petugas bangun. Bagaikan zombie, mereka berdua pun menyerang Jonggo. Jonggo pun ketakutan setengah mati. Tetapi di saat itu, di kejauhan dia melihat orang Jepang yang dibicarakan temannya. Jonggo pun mulai curiga terhadapnya. Di kantor polisi, Jonggo tiba-tiba sadar bahwa perempuan yang seperti hantu tadi malam ternyata adalah wanita kesurupan yang tadi menyerangnya. Keesokan paginya, wanita tersebut telah mati tergantung di pohon di tengah jalan. Selain itu, korban dari rumah kebakaran kemarin malam pun ternyata mati karena ditusuk dan bukan karena terbakar. Wanita yang tergantung pun menjadi tersangka utamanya. Jonggo pun pergi sarapan, dan di sana dia bergosip dengan sang pemilik kedai. Menurutnya, wanita yang tergantung tersebut pernah diperkosa oleh si orang Jepang. Setelah diperkosa, wanita tersebut menjadi gila dan membakar rumahnya sendiri. Hal ini pun semakin menambah kecurigaan Jonggo padanya. Akhirnya, Jonggo pun berpikir bahwa alasan jamur beracun itu tidak masuk akal. Kemudian meminta rekannya untuk mencari informasi ke dokter kulit untuk mencari penyebabnya. Saat itu, muncul seorang wanita yang melempari batu. Tampaknya wanita itu bukanlah penduduk kampung. Wanita itu kemudian berkata bahwa wanita yang gantung diri adalah pelaku pembunuhnya. Kemudian dia mengajak Jonggo masuk ke dalam puing-puing rumah terbakar. Di dalam, sang wanita misterius tersebut berkata bahwa disitulah dia melihat para korban tertusuk. Sang wanita pun berkata bahwa si orang Jepang adalah setan penghisap darah. Mendengar hal ini, segera Jonggo menelpon rekannya, memintanya untuk segera kembali ke TKP. Anehnya, tiba-tiba wanita tersebut menghilang. Jonggo pun mencarinya di sekeliling rumah. Tidak sengaja, dia malah melihat si orang Jepang yang sedang memakan rusa, dan Jonggo pun dikejar oleh orang Jepang yang bagaikan setan tersebut. Ternyata itu hanyalah mimpi. Jonggo pun terbangun. Semenjak serangkaian pembunuhan terjadi, dia sering mengalami mimpi yang menyeramkan. Lalu anaknya Hyojin tiba-tiba mengalami demam yang sangat tinggi. Jonggo pun menjadikannya alasan untuk terlambat masuk kerja. Karena mimpinya, akhirnya Jonggo pun memutuskan untuk menyelidikinya. Dia pun mendatangi saksi mata yang pernah melihat orang Jepang makan rusa tersebut untuk mengantar mereka ke gunung tempat si orang Jepang tinggal. Mereka pun sampai di gunung. Di tengah hutan, mereka menemukan bangkai rusa yang telah dikerubungi oleh lalat. Barulah Jonggo dan rekannya percaya. Tiba-tiba turun hujan deras. Sang saksi pun ketakutan dan ingin pulang. Karena tidak hati-hati, dia terpeleset dan terjatuh ke lumpur. Naasnya lagi, dia juga tersambar petir.
Dia pun dilarikan ke rumah sakit. Dan di sana, sang pembunuh dari kasus yang pertama tiba-tiba kejang-kejang dan mengamuk. Kemudian, darah keluar dari mulutnya dan akhirnya meninggal mengenaskan. Di rumah, anaknya Hyojin pun tiba-tiba kejang-kejang dan mengamuk. Lalu anaknya bilang bahwa ada seorang pria yang menggedor-gedor rumahnya dan berusaha masuk. Jonggo pun tidak tahu harus berbuat apa. Keesokan paginya, Hyojin terlihat kembali sehat, tetapi anehnya dia makan sangat banyak, bahkan memakan ikan yang tidak pernah dia sukai. Ibunya Jonggo pun berkesimpulan bahwa anaknya Hyojin dirasuki oleh roh jahat. Akhirnya, dia meminta Jonggo untuk memanggil dukun untuk mengatasinya. Jonggo yang semakin mencurigai si orang Jepang kemudian berencana menemuinya dengan membawa ponakan rekannya yang bisa bahasa Jepang. Mereka bertiga pun sampai di kediamannya. Karena orang Jepang tersebut tampaknya tidak ada di rumah, mereka pun masuk ke rumahnya untuk memeriksa. Sekilas tidak ada apa-apa di rumahnya, tetapi ternyata ada sebuah kamar yang dijadikan sebagai tempat pemujaan berhala. Tidak hanya itu, rekannya juga menemukan foto-foto seluruh korban yang menjadi incaran si orang Jepang, dan juga barang kepunyaan milik korban. Anehnya, si Jepang tidak marah dan berkata apapun, meskipun rumahnya telah digeledah dengan paksa. Di perjalanan pulang, rekannya seperti orang yang telah melihat setan. Dia sangat ketakutan. Kemudian dia menunjukkan sepatu anaknya Jonggo. Dapat disimpulkan, anaknya merupakan target berikutnya. Dan segala keanehan yang terjadi pun ternyata memang ulahnya si Jeb. Segera setelah sampai di rumah, Jonggo bertanya pada putrinya apakah benar itu adalah sepatu miliknya. Putrinya seketika menjadi judes dan berkata kasar pada Jonggo. Kemudian di malam hari, Jonggo menyelinap masuk ke kamar anaknya untuk mencari informasi. Di buku anaknya, dia pun menemukan hal yang menyeramkan, gambar-gambar makhluk yang mengerikan seperti setan. Kemudian Jonggo memeriksa sekujur tubuhnya untuk mengetahui apakah ada bercak seperti yang ada pada tubuh pembunuh pertama. Saat menemukannya, tiba-tiba anaknya bangun dan menjerit histeris. Layaknya orang kesurupan, anaknya tidak berhenti menjerit dan berkata kasar sepanjang malam. Ibunya pun sekali lagi meminta Jonggo untuk segera memanggil dukun untuk mengatasinya. Keesokan paginya, dia mengajak si penerjemah untuk mengantarnya menginterogasi si orang Jepang. Anehnya, ketika dia kembali menggeledah rumahnya, kamar tempat banyak foto dan barang korbannya telah lenyap. Si Jepang pun mengaku telah membakar semuanya. Jonggo pun marah dan memaki-maki orang Jepang tersebut dan memperingati untuk segera meninggalkan desa tersebut. Namun si Jepang hanya diam saja dan tidak berkata apapun. Jonggo pun naik pitam dan menghancurkan tempat ritual untuk memuja berhalanya. Sementara itu, anjing bulldog milik si Jepang tiba-tiba lepas dari ikatan dan menyerang Jonggo. Anjing tersebut pun mati tak berdaya dipukul oleh Jonggo. Jonggo kemudian memberikan si Jeb 3 hari untuk meninggalkan kampung tersebut. Kembali ke anaknya Jonggo, ibunya membawa Hyojin untuk diperiksa dokter akan bercak yang timbul pada tubuhnya. Dokter pun tidak tahu apa penyebabnya. Sementara itu, diperlihatkan scene yang sangat menyeramkan di mana si Jepang tidak berpindah dari tempat duduknya sampai larut malam, dan banyak gagak yang datang karena mayat anjingnya yang telah mati. Entah apa yang direncanakannya kali ini oleh si Jepang. Keesokan paginya, ada mayat kambing yang tergantung di depan pintu rumah Jonggo. Anehnya lagi, Jonggo tidak bisa bangun, entah karena salah tidur atau karena pertempurannya dengan anjing si Jepang kemarin yang membuatnya kesakitan leher. Jonggo pun pergi berobat ke akupuntur. Di sana, ibunya berkata bahwa besok dukun yang hebat akan datang ke rumahnya. Pulangnya di rumah, terjadi lagi hal yang aneh. Tetangganya yang dititipkan untuk mengasuh Hyojin sudah ditusuk bersimbahkan darah. Hyojin pun memegang gunting dan tampak ketakutan. Akhirnya, keesokan harinya, datanglah dukun hebat yang dipanggil ibunya. Setelah berbicara dengan anaknya Hyojin, si dukun pun menyimpulkan bahwa anaknya terasuki roh jahat. Lalu, dia menyelidiki ke sekeliling rumah dan menemukan ada mayat gagap tertanam di belakang rumahnya. Kemudian si dukun melakukan ritual untuk mengusir roh jahat yang merasuki tubuh anaknya. Hyojin terus menjerit kesakitan. Tampaknya ritualnya ini sangat efektif terhadap roh jahat yang ada di dalam tubuhnya. Setelahnya, si dukun ini ternyata sudah tahu bahwa Jonggo belakangan ini bertemu dengan roh jahat. Ditambah lagi tuturnya, roh jahat itu adalah yang terkuat selama karirnya menjadi dukun. Roh jahat tersebut adalah si orang Jepang. Menurut sang dukun, semua keanehan dan kejahatan yang terjadi di kampung tersebut adalah ulah si Jepang. Jika tidak segera dihentikan, tidak hanya putrinya yang menjadi korban, tetapi seluruh warga kampung tersebut juga akan binasa.
Menurutnya lagi, si Jepang tersebut adalah setan yang dulunya manusia dan sudah meninggal. Keesokan harinya, ritual kedua yang lebih sakti dari yang pertama pun segera dilakukan. Sementara itu, si Jepang juga berritual di kamar spesialnya. Malamnya pun ritual dilakukan. Si Jepang terus menabuhkan gendang, tampak seperti sedang bertarung dengan ritualnya sang dukun. Hyojin tampak kesakitan sekali seiring dengan irama yang semakin cepat baik ritual dukun dan ritual si Jepang. Seiring dengan pukulan pada pahat, tampaknya Hyojin pun tidak tahan lagi. Diperlihatkan juga bahwa pahatnya itu tampak menyerang si Jepang. Si Jepang dan Hyojin pun mereka berdua terlihat sangat kesakitan. Tapi karena tidak tega akan putrinya, Jonggo pun menghentikan ritual tersebut. Seketika, si Jepang dan Hyojin pun berhenti kesakitan. Saat itu, ada wanita misterius yang dulu pernah bertemu dengan Jonggo muncul menemui si Jeb. Apakah wanita ini merupakan temannya si Jepang? Jonggo pun membawa anaknya ke rumah sakit. Setelahnya, Jonggo berencana untuk menyerang si Jepang untuk membuktikan apa si Jepang itu setan atau bukan. Karena apabila setan, jelas si Jepang tidak akan bisa mati olehnya. Keesokan paginya, Jonggo meminta bantuan para temannya untuk menyerang si Jepang. Mereka pun mengumpulkan alat-alat berat dan pergi ke rumahnya. Mereka pun menggeledah rumahnya dan menemukan bekas ritual kemarin malam. Ternyata ritual si Jepang kemarin malam adalah untuk memanggil mayat hidup. Mayat hidup itu pun datang dan menyerang mereka. Mereka tak berdaya melawan zombie tersebut. Tetapi untungnya, tampaknya zombie tersebut tidak bisa hidup lama. Mereka pun selamat. Di kejauhan, dia melihat si Jepang yang mengawasi dari jauh. Kejar-kejaran pun terjadi sampai ke dalam hutan. Sampai di jurang, si Jepang tiba-tiba menghilang dan tidak bisa ditemukan. Tampaknya si Jepang terjun ke jurang. Tetapi ternyata si Jepang hanya bersembunyi di bawah jurang. Dia kemudian terjatuh dan berusaha menahan sakit. Kalau dilihat, tampaknya si Jepang ini bukan setan. Hanya saja dia orang yang menyembah setan untuk menjahati warga. Kejauhan muncul lagi wanita misterius berbaju putih. Kita masih tidak tahu siapa wanita misterius ini sebenarnya. Si Jepang pun mengejar-ngejar wanita tersebut. Di perjalanan pulang dari gunung, di tengah hujan yang lebat, tiba-tiba ada orang yang jatuh menimpa mobilnya. Ternyata itu adalah si Jepang. Jonggo kemudian memutuskan untuk membuang mayatnya ke jurang. Tampaknya yang telah mendorongnya jatuh adalah si wanita misterius yang tadi dikejar oleh si Jepang. Jonggo pun segera pulang ke rumah sakit untuk melihat anaknya. Anaknya menangis senang karena sudah sembuh. Tampaknya benar bahwa semuanya ini adalah ulah si Jepang. Tetapi ceritanya belum selesai sampai di sini. Mereka pun membawa Hyojin pulang ke rumah. Anehnya lagi, di TV diberitakan bahwa ada sebuah arak jamur yang dibilang bisa menyembuhkan segala penyakit. Dan di dalam arak tersebut mengandung jamur yang mengandung zat halusinasi yang tinggi. Jadi apakah semua hantu yang telah keluar selama ini memang hanyalah karena jamur yang telah membuat mereka berhalusinasi? Penerjemah pun kebingungan dan datang melihat bahwa pemilik kos telah dibunuh oleh pamannya. Scene berganti kepada sang dukun. Dia datang mengunjungi rumah Jonggo. Anehnya, tiba-tiba hidungnya mimisan ketika melewati depan pagar rumah Jonggo. Lalu muncullah seorang wanita misterius yang berbaju putih itu. Sang dukun pun muntah dan kesakitan, kemudian diusir oleh wanita tersebut. Apakah wanita ini sebenarnya setan juga? Di rumah sang dukun, tiba-tiba dia ketakutan karena lilin meja ritualnya mati, dan tiba-tiba ada gagak mati yang datang. Si dukun pun lari meninggalkan rumahnya, tetapi di jalan tiba-tiba ada banyak tai burung sampai menutupi pandangan mobilnya. Beberapa kali telepon dari sang dukun yang tidak terangkat, Jonggo pun datang ke rumah sang dukun dan mendapati bahwa sang dukun telah pergi. Kemudian dia menerima telepon dari sang dukun agar Jonggo segera kembali ke rumahnya untuk mendampingi putrinya. Menurut sang dukun, dia telah salah membaca ramalan. Ternyata si orang Jepang bukanlah setan. Roh jahat yang sesungguhnya adalah wanita yang ditemui di depan rumahnya Jonggo. Ditambah lagi, si dukun juga bilang bahwa si Jepang adalah dukun sepertinya yang berusaha untuk menyerang si wanita misterius. Jonggo pun segera pulang dan mendapati bahwa Hyojin telah menghilang. Dia pun mencarinya kemana-mana. Lain cerita, si penerjemah kembali ke hutan untuk mencari si Jepang. Di luar rumah, Jonggo pun bertemu dengan wanita putih misterius itu. Dia menanyakan di mana anaknya.
Sang wanita misterius pun berkata bahwa anaknya telah dirasuki roh jahat, dan seperti di awal dia berkata bahwa si Jepang adalah setan penghisap darah. Jonggo pun tidak percaya dan marah. Akhirnya si wanita bilang bahwa anaknya telah kembali ke rumahnya, tetapi kemudian si wanita misterius berkata aneh. Dia berkata bahwa Jonggo tidak boleh kembali ke rumahnya, atau semua keluarganya akan mati. Jonggo pun kebingungan. Kemudian wanita itu berkata bahwa Jonggo telah melihat si Jepang menjadi setan di rumah wanita yang telah gantung diri. Ujarnya, itu semua bukanlah mimpi. Si wanita berkata lagi bahwa dia sudah memasang jebakan untuk si Jepang dan meminta Jonggo untuk menunggu di sini sampai dia tertangkap. Saat ditanya oleh Jonggo, sang wanita hanya berkata bahwa dia hanyalah seorang wanita yang ingin menolong putrinya. Hyojin kemudian muncul lagi dalam keadaan kesurupan. Sang penerjemah pun berhasil menemukan si Jepang di dalam gua. Akhirnya, si Jepang mengaku bahwa dirinya adalah hantu. Di saat itu, si dukun meneleponnya dan memperingatkan Jonggo bahwa dia adalah setan yang akan memperdayamu. Si wanita akan tetapi bilang bahwa dukun tersebut adalah teman sekongkolnya si Jepang. Wanita misterius itu kemudian meminta Jonggo untuk menunggu sampai ayam berkokok 3 kali. Akan tetapi saat itu, Jonggo melihat ada jepit rambut milik anaknya, dan sang wanita pun memakai baju milik istrinya. Dia pun mengambil kesimpulan bahwa wanita tersebut adalah setan yang sebenarnya. Jonggo pun lari kembali menuju rumahnya. Wanita misterius itu pun berteriak putus asa. Dengan cepat, Jonggo sampai di rumah. Akhirnya dia menemukan rumahnya telah bersimbah darah. Istrinya telah mati ditusuk oleh anaknya. Hyojin kemudian muncul sambil memegang pisau. Jonggo pun berteriak dan pasrah, menyadari bahwa dia telah salah mengambil keputusan. Setelah membunuh keluarganya Jonggo, akhirnya si Jepang pun bertransformasi menjadi setan di hadapan si penerjemah. Di penghujung cerita, si dukun kembali lagi ke rumah Jonggo, kemudian mengambil foto-foto korban. Dia kemudian kembali ke mobil dan tidak sengaja menjatuhkan foto-foto seluruh korban di kampung tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ternyata si Jepang memang adalah setan yang sebenarnya dan bekerja sama dengan si dukun untuk memperdaya Jonggo. Sedangkan si wanita misterius adalah roh baik yang berusaha untuk melindungi desa tersebut. Dalam legenda Korea, ada roh baik yang akan melindungi warga setiap desa dengan menggunakan benda kepunyaan warga. Maka dari itulah roh baik tersebut memakai jepit rambut dan baju istrinya Jonggo. Bagaimana menurut kalian? Thrillernya kerasa enggak? Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya ya.